Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syariati nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel. Semoga semuanya sehat, aman, selamat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Mari kita tafakur bersama-sama ya, untuk gemar bersedekah. Gemar mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah. Fisabilillah. Fisabilillah itu bukan hanya berarti berperang di jalan Allah. Ya, itu juga jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah bukan hanya perang saja. Kalau di lingkungannya itu pendidikannya kurang, lalu berjuang untuk memajukan lingkungan masyarakat sekitar supaya cerdas, pandai, itu pun berjuang di jalan Allah. Nah, kalau kita menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah, misalnya untuk pendidikan, untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan, untuk tempat ibadah seperti masjid, musola, atau tempat-tempat sekolah, madrasah, itu semuanya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kalau kita melaksanakan dengan ikhlas seperti itu, ada ayat suci Al-Quran yang menjelaskannya bahwa akan dibalas sampai 700 kali lipat bahkan lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Intinya, kalau kita ya, menginfakkan itu memberikan sebagian daripada rezeki kita, bersedekah di jalan Allah seperti tadi, pada fakir miskin, yatim, dan sebagainya, itu
laksana menanam sebuah butir, nanti akan tumbuh jadi 7 batang, 7 cabang, 7 batang. Setiap batangnya akan mengeluarkan 100 butir. Nah, itu berarti kan 7 kali 100, 700 kali lipat. Dengan penjelasan lagi, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ya, terserah lebih daripada 700 kali, ya terserah Allah. Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas tertarik ya untuk bersedekah. Eh, akan dikembalikan yang banyak, dikembalikan di dunia maupun di akhirat. Coba dipikir-pikir, rezeki yang kita peroleh dari siapa? Dari Allah. Lalu oleh Allah disuruh diminta untuk mengeluarkan sebagian rezeki itu ya di jalan Allah untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah, agama Islam. Ya, nanti akan diberi balasan yang lebih banyak. Nah, ada penjelasan yang lebih rinci daripada itu. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wal adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Amwal itu hartanya. Amwalahum. Amwalahum. Harta kamu semua. Harta kamu. Di jalan Allah. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan, di sisi Allah, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau menginfakkan harta, memberikan misalnya kepada seseorang, ya sudah diberikan, jangan diungkit-ungkit, jangan menyakiti yang diberi itu. Itu intinya. Sudah memberi, lalu, oh dulu kan pernah saya beri, begini ya, lalu membuat sakit hati yang diberi, itu tidak boleh. Ya. Mengungkit-ungkit, sehingga menyakitinya, tidak boleh. Hilang itu pahalanya. Ya. Kalau tidak mengungkit-ungkit, ya. Apalagi secara diam-diam, ya, tidak ada orang tahu, nah itu lebih baik sembunyi-sembunyi. Nah itu mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tuhan memberikan pahala kalau tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti yang diberi. Ya. Dan juga ada tambahan, tidak ada rasa takut dan tidak sedih orang itu. Nah ini kan seperti karakteristik atau apa ya, sifat watak keadaan para wali. Para wali itu tidak pernah, tidak merasa sedih dan tidak berduka cita, tidak takut, khauf, tidak takut dan tidak bersedih hati, tidak berduka cita. Ya. Diberi seperti itu, tidak takut dan tidak bersedih hati. Ya. Tinggi sekali nilai dari sedekah itu. Ya. Sedekah juga
Boleh ditampakkan sebenarnya, boleh tidak ditampakkan, tapi akan lebih bagus kalau tidak ditampakkan memang. Tetapi boleh untuk ditampakkan. Seperti kalau punya yayasan, lalu kita tampakkan waktu memberikan kepada orang-orang lain, itu ya tidak apa-apa. Karena memang boleh. Sebagaimana disebutkan di ayat 271 surat Al-Baqarah. Saya bacakan artinya saja. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita menampakkan boleh, itu, itu baik, bahkan baik itu. Eh, Baik. Jadi kalau menampakkan itu baik. Kalau menyembunyikan itu lebih baik. Nah, kalau menyembunyikan lebih baik. Jadi boleh saja yang menampakkan itu boleh baik itu. Ya. Kalau menyembunyikan lebih baik. Allah akan menghapus bagian dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kata sedekah itu ya tidak menghapus semua salah kita sebagian. Makanya kalau berkali-kali sedekah bagian ya lalu kita terhapuskan. Seperti bersedekah untuk sakit, ya bagian sakit hilang, bagian lama-lama nanti hilang sakitnya dengan berkali-kali bersedekah. Tahu martokum bisodakoh, sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Ya ikuti saja bersedekah, sedekah yang terus-menerus karena akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, menghapus dari sebagian sakitmu. Juga gitu. Kalau sakitnya sebab kesalahan, ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, mohonlah kepada Allah dan sungguh-sungguh semoga barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, silahkan untuk ditanyakan kepada orang yang lebih alim daripada kita ini, ya. Kita bincang-bincang saja. Semoga memperoleh pemahaman yang lebih. Semoga bertemu dengan orang yang arif bilah, ilmunya minallah, yang berakhlak mulia. Semoga barokah dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.